Halo, Sugeng Sonten, channel Mendem YouTube. Mendem YouTube. Nah, sore ini kita mau ngebolang keong dengan Pak D saya. Namanya sinten Pak D? Pak Panut. Pak Panut Saitan, rumahnya Bantul. Kita asli Bantul. Nah, rencana apa aja yang mau dibawa Pak D? Ember untuk wadah keong. Wadah keong. Terus sangu apa lagi peralatannya? Ini aja nggak apa-apa. Terus bajunya harus ganti pakai jas gak ini Pak D? Wah nggak usah, ini aja. Ini aja. Nanti dalem nyuci susah. Areane kita cari di mana? Di sawah. Di sawah ya. Lihat keseruan kita buru keong di sawah karena keong itu hama. Nah, kita membantu petani membersihkan hama. Lah kemudian kita masak, nanti lihat keseruan kita masak keong bersama Pak D Panut. Ya. Bergizi. Ini sekarang saya jadi kameramen. Ini Pak D saya, Pak D Panut. Nah, yuk berangkat Pak D. Saya dan Pak D Panut memulai berjalan menuju ke sawah untuk mencari keong yang masih ada di sawah. Kami menyeberangi kali Dalan Setapak. Wah, nyebrang jembatan tuh. Ini tetangganya Pak D Panut, Pak D sinten? Tugiran. Pak D Tugiran. Mlebu kamera Pak D. Kita golek keong. Hamparan sungai di pinggir sawah dan hijau royo-royo membuat suasana di sore hari menemani kami berburu keong. Tandurannya pari ini dhuwur-dhuwur, insya Allah panennya apik. Wah, aku nggo sendal ya Pak D, tak nyokor sithik. Yuk. Wis nyokor, Cuk. Nah, buah iki rusak galengan iki. Wah, salah piro iki Pak D? Asu. Di sore hari bolang keong membantu petani membersihkan keong yang membuat pari mati. Sedikit demi sedikit kami mulai mengumpulkan keong demi keong. Suasana nan hijau terkadang membuat mata kami merasakan syukur atas nikmatnya Tuhan. Wah, elah keong ana kutuke ra, De? Nang kali. Nang kali. Lho kok kuat banget keonge. Iki keong apa iki kok? Kok krikil kuwi? Keong adalah hama bagi petani karena dapat memakan daun-daun padi yang masih muda. Sedangkan di sisi lain, keong juga adalah makanan yang bergizi dan mengandung banyak protein bila bisa mengolahnya. Leluhur kami mengajari kami di saat sebelum memulai menanam di sawah, kita diadakan upacara wiwitan. Ada sebuah filosofi yang sangat bagus, yaitu di dalam doa leluhur kami menyebutkan bahwa silahkan hewan-hewan ataupun semua yang ingin memakan tanaman kami, tapi sisakan sedikit untuk kami. Itu adalah doa utama pada saat upacara wiwitan. Doa itu artinya bagi kami adalah supaya kita bersahabat dengan alam. Dalam artian dalam membasmi hama dan lain sebagainya, kita harus memakai
sesuatu yang bersahabat dengan alam dan jangan merusak alam. Nan asri di kota-kota orang ini ijo royo-royo. Parine lemu-lemu, insya Allah panene apik. Wah, kita jalan lagi. Soleh sakmono. Terang menit iki lagi 6 menit Pak De. Soleh sakmono. Sebenarnya kalau lapar itu nggak usah susah-susah ya nek wong desa ya. Di sini masih banyak sumber daya makanan. Angger ora keset. Sing penting golek. Nek obah mama. Nah, seperti yang dibilang Pak D itu nek obah mama. Pasti ada makanan. Misalnya nggak punya uang, cukup cari keong. Wah, ini kameranya goyang-goyang ora apa-apa ya, Cuk. Galangannya cilik, Cuk. Sik kameramen kelemu. Wes dapat setengah ember, Cuk. Keong ki nek ra iso masak mendeme ya, De. Nah, harus bisa, nanti kita kasih tahu caranya biar nanti kalau ada teman-teman yang pengen merasakan nikmatnya keong tahu caranya. Oh boleh lo datang ke tempat anu, kalau di Jogja mah keong sudah makanan sing gampang dicari di angkringan banyak kalau di Jogja lo. Ini bentangan sawah yang hijau, bentangan sawah nang hijau di pinggiri gunung-gunung asri. Ini sore hari ya, jam 5-an. Nanti masaknya malam, pas buat makan malam, Cuk. Waduh. Wes setengah ember, Cuk, mau kebak embernya arep penuh. Wes banyak sekali keongnya. Ini ki welut karo Ade. Mah ra ono welut. Jalan lagi. Aduh. Kok golek penuh banget lagi. Di ndelok nih tak sentere. Wah, keong ternyata kalau di sawah seperti ini, Cuk. Oh. Kuwi wis arep sak anu ki. Itu mangani benih pari biasanya. Jadi pari yang umur muda-muda dimakan keong. Pridis. Di keong mangani daun pari. Biasanya sama petani cuman diambilin, dibuang di jalan, terus ditelindes sepeda, ditelindes motor biasanya. Kesel dong deh, ngebaki sak ember gak mulai. Taruh gile masak. Oh, soalnya yang kameramen tadai banyak. Nih. Pemandangannya, Cuk.
Ini ki lho nek urip nang desa ki adem asri. Wush. Ana manuk. Mabur ora ketok ya. Selesai ambar Mas Dek. Wah, lumayan. Sekarang mbeteti. Kita pulang dulu loh, megur ngubengi satu kotak sawah loh. Bayangkan seberapa banyak keong di satu bulak sawah ini. Wih, piro kae keonge? Bayangno. Iki mung sak sawah lah sak ember, Dek. Berapa hasilnya petani? Wah, dong remeh ke petani kamu. Mereka pekerja keras kita ya. Iki parine wis mulai mekatak iki. Kene. Ini parine udah modot. Modot tuh keluar benih parinya itu, benih padi. Itu namanya modot. Nah, kalau di Bantul mekatak. Hari sudah semakin sore dan kita harus bergesak untuk pulang. Wes sudah cukup Pak D. Yuk kita mulai pulang, masak udah maghrib. Kita pun pulang menuju rumah Pak D Panut sebelum matahari terbenam. Melewati jalan kita Pak. Wah, hati-hati cebur, ini kedalamannya 10 meter ini. 10 meter ndasmu. Itu Pak D apa itu? Agresi apa deh? Oh, keongnya cuk, oleh sakmene cuk. Iki gayam sik kuning iki. Keong mau gayam iki. Gayam cuk. Yuk kita masuk ke rumah Pak D Panut. Wah, itu Bude Panut. Bude Panut lagi menata kasur buat nanti malam katanya. Tuh, buat nanti malam Bude. Bude Panut orangnya agak pemalu di depan kamera, tapi di belakang kamera baik. Yuk kita lihat cara prosesnya. Keongnya mau nanti. Wow, wes gegenen. Pak D Panut sudah mulai gegenen atau menyalakan api untuk segera menggodok keong. Tuh, airnya dimasak. Nanti keongnya dicemplungnya campur injet enggak deh? Enggak usah pakai injet. Kalau pakai injet lebih bagus. Karena injetnya enggak ada ya enggak usah. Keong harus digodok terlebih dahulu supaya mudah mengeluarkan dari cangkangnya. Yang penting airnya panas. Airnya panas yang penting. Enggak mendidih juga enggak apa-apa. Kira-kira berapa derajat? Ya 60 ke. Nah. Yang penting terus Panas. Ini keongnya. Wah, Iki keongnya cok. Iki cok keongnya cok. ini tadi kan sudah panas. Kira-kira udah panas ya cok. Masukkan keong.
Kemudian Pak D Panut setelah air panas memasukkan keong ke dalam panci. Keongnya lebokke. Ya. Keong kemudian digodok dengan api yang membara supaya bisa keluar dari cangkang. Oh, Setelah dirasa cukup, kemudian keong diambil Yang dingin. dari panci panas, kemudian dipindahkan ke panci dengan air pindah yang dari air dingin panas ke air supaya dingin, Cuk. tidak panas saat mengambil daging keong. Biting. Oh, lidi. Lidi itu terbuat dari batang kelapa. Batang apa wi? Pokoknya biting lah. Bisa pakai besi kecil kawat. Kalau Pak D pakai lidi. Proses selanjutnya adalah memisahkan daging dari cangkang Iya, Pak D, menggunakan Iya, Pak D, lidi Pak. dengan diculik, cuik, dicurik, Nah, cutek itu diambilin dagingnya, Cuk. Ambil lagi. Diambilin dagingnya, Cuk. Nah. Itu gizi semua itu, Pak D. Tidak ada tulangnya ya, Pak D. Ada. Seperti lidah tak bertulang, keong juga Pak tak bertulang tapi bercangkang. Tapi masih berbahaya lidah ya Pak D. Nah, lidah tak bertulang itu bisa saling membunuh. Gitu prosesnya, Cuk. Loh, kena tau, Cuk, nek dipanasi, Cuk. Gede keongnya Pak D. Setelah mengeluarkan keong dari cangkang, proses selanjutnya adalah membersihkan keong dengan mengambil empedu dan utek-uteknya supaya tidak beracun. Tapi digodok dulu ya Pak D ya. Iya. Nek cara menghilangkan racunnya Pak D. Nanti dihilangin kotorannya. Sebenarnya yang dimasak adalah yang buat berjalan keong. Selain itu tidak dipakai atau dibuang. Yang paling berbahaya itu yang mana di keong Pak D? Pak D. Ini kotorannya. Nah itu. Nah ini. Itu paling itu berbahaya Pak D. Ini. Nah ini. Itu nek dimakan garai nganu. Mendem keong berarti. Ya. Kalau channel kita kan mendem YouTube, nah ini mendem keong. Nah, jadi itu otaknya. Lagi Pak D, coba biar anu para penonton tahu betul mana yang bikin mendem. Tuh cutek dibersihkan itunya. Ini kan Kotorannya bersihkan. Oh. Terus yang ini. Nah ini loh. Tuh. Kecil. Kecil itu rupane jingga-jingga. Ya Agak oren gitu ya. Ya. Nih bikin mendem. Itu yang bikin mendem. Itu yang rupane agak oren-oren itu yang bikin mendem. Lagi Pak D biar betul tahu betul Pak D. Nah ini. Itu proses membersihkan racun yang ada di keong. Kalau itu dibersihkan, makan pun tenang. Mendem, Cuk.
Mendem iki mendem gimana Pak De? Pusing. Pusing, tapi nggak menggarai mati toh Pak De? Enggak. Cuma pusing. Pusing. Pusing keracunan itu ya Pak De. Ya. Tapi itu obatnya apa Pak De? Ya cuma kalau bisa dimuntahkan, dimuntahkan. Kalau bisa dimutahkan. Kalau nggak bisa bawa ke dokter. Enggak usah. Nggak usah. Ini loh. Nah itu yang marai mendem YouTube. Wah itu channel kita. Nek mendem keong itu nanti kalau itunya nggak dihilangi itu mendem keong. Jadi kalau bisa dimutahkan, kalau nggak bisa apa ya Pak De? Dikasih air Degan. degan. Kasih air degan. Kalau mendem cari degan cok, nek bengi menek degan mudara. Bengi kon menek degan, cah pokok. Nah, seperti itu kita biar Pak D bersihkan dulu keong-keongnya. Nanti kita masak. Nah, yang masak nanti saya toh. Setelah keong dibersihkan, kemudian saya mulai mempersiapkan bumbu-bumbu yang akan digunakan untuk membumbui keong, diantaranya brambang, bawang, lombok, merica, dan sebagainya. Tidak lupa juga setelah dibersihkan keong masih digodok lagi supaya lebih empuk, dan bila ada sisa-sisa tanah yang masih menempel bisa bersih tuntas. Bumbunya merica, brambang, bawang, lombok, iki apa? Gula Jawa. Karo bumbu tongseng sithik, beli jadi, merica, uyah sama kecap. Wah, kecapnya di sini. Oh, iki kecap. Wah. Nah, pertama-tama kita ulek sih. Ini sih wae. Kita ulek bumbu dulu. Setelah saya mengulek bumbu sampai halus, kemudian saya mulai menyalakan kompor. Nyalakan kompor. Yes. Wah, apa kamu? Minyak sedikit buat numis. Wah. Setelah minyak sudah sedikit panas, saya mulai memasukkan bumbu ke dalam wajan untuk ditumis terlebih dahulu sampai baunya harum. Tuangkan bumbu-bumbu, tumis selayaknya orang memasak. Baunya sedap. Setelah bau tumisan bumbu terasa lebih sedap, kita mulai memasukkan daging keong yang sudah digodok kembali.
Jadi dari tadi keong dibersihkan, kemudian digodok lagi supaya lebih bersih dan lebih empuk. Nah, kita masukkan keongnya. Masukkan keong. Keong yang sudah dibersihkan seperti ini, Cuk. Sok. Yuk. Kita tumis dengan bumbu. Aduk-aduk. Keong ditumis dengan bumbu, diaduk-aduk sampai bumbu itu merata di seluruh keong. Nah, ini belum dimasukkan seasoning. Masukkan cabai, gula, dan garam secukupnya. Itu legenda iki sampeyan. Yuk, wes. Naikkan api. Gulane Jawa. Tambahkan sedikit air supaya gula Jawa cepat lumer, cepat. Nah, kemudian kita cicipi kuahnya. Kalau masih kurang seasoningnya kita beri garam atau beri kecap. Kita cicipi dulu. Itulah gunanya mencicipi masakan. Ini kita masak kicik keong ya. Nah, jadi kicik keong itu tidak ada kuahnya. Nanti kalau mateng itu tidak ada kuahnya. Yang lebih terasa dari kicik itu sebenarnya merica. Jadi kita imbui merica secukupnya. Kalau lebih suka merica ya diperbanyak sedikit. Nah, ini karena request dari tuan rumah Mas Yoga. Wah, itu kita ibui lombok. Kicik keong sudah matang, kemudian kita melakukan plating. Jadi kita susun di meja makan, ada kendi, ada keong, ada piring, ada sendok, ada gelas, dan ada nasi. Ini plating ala orang kampung. Nah, itu keongnya mantap, Cuk. Nah, Pak Depanun karo Mas Pupung. Dit, Ayo, Dit. kayo. Syaratan kah? Orang gampang ke? Ono rezeki iki dipangan. Sego ki nek didohi marai cilaka. Nek dicedhahi marai rasa. Bahasa basinya orang desa itu kalau ngajak makan seperti itu, Cuk. Wah, mantap iki, Cuk. Mantap tenan, Cuk. Cicipi. Hasil membolang tadi sore. Wah, sekarang jam berapa lagi? 8/4. Wah, jam 8/4 lagi matang, Cuk. Madang. Bismillah. Allahumma barikana fina ruhyakana wakina aja bana. Amin. Gimana rasanya? Maknyos. Rasanya sih nah. Waduh gini. Pedes ya? Di momen ini kita makannya bergantian ya. Pertama Pak Depanut, kedua Mas Ipung, baru ketiga saya.
Yuk Mas Pupung siap merasakan oseng-oseng mercon keong. Mas Pupung. Di momen ini masih biasa-biasa saja, belum ada yang keracunan keong. Ini oseng-oseng mercon keong sawah. Sekarang silahkan dicipi. Pak Depanut dan Mas Pupung masih menyantap dengan lahap keong dan masih belum merasakan keracunan. Gimana rasanya? Kesat. Mas Pupung rumahnya mana Mas Pupung? Jauh ya, Mas? Jauh. Kok di damun itu kenapa? Nasinya panas. Oh, nasinya panas. Wah, itu kelezatan dari keong. Wah. Keong racun. Wah, itu Cabenya. cabenya. Di sini semua masih tampak biasa-biasa saja. Itu pesawat masuk gua itu. Wah. Wah. Mantap. Mantap. Mas Pupung masih lahap merahapi keong. Nah, ini sekarang giliran saya. Ki rung mangan wis gembrobyos ki. Ki shoot, Bro. Wis gembrobyos ki rung mangan ki. Kancan-kancane do kepedesen. Iki berarti keong racun tenan iki. Ki ramung biyen-biyen ki akeh ki rezeki ki ya. Di momen ini teman-teman sudah merasakan keracunan keong. Dari makan pertama kali rasanya biasa wae, durung pedes iki. Cek durung pedes. Nek saya biasanya ora pedes ning ngeti-ngeti mencret nggon. Wah, wis dicoteng, Mbak. Ekspresinya itu. Nah, ini teman-teman sudah merasakan keracunan keong ini sekarang. Dan saya masih dengan lahapnya mau makan karena belum sadar kalau teman-teman keracunan. Pedesnya gila. Kok nek kita pedes tenan iki ora harus uga. Ga kita mau jawab lho ga kowe. Pedes. Pedes tenan ta bos aku. Nek tegukna aku. Mbak dalam mboke 5 lho, Cuk, mungan. Wih, disyuting kuwi. Nganti ngombe. Lanjut lagi. Rasane pedes ya iki. Iki nek si Tan Boykun kae kalah sian. Nah, di sini perut saya sudah mulai panas, Waduh, terpelilit sakit ora kuat sekali. mangan keong. Wis kena Waduh. racune, sing kena pedese. Dan pada akhirnya saya Angkat menyerah. tangan aku. Angkat tangan wis. Pateni. Wis aku kuat. Pateni. Dan inilah momen saat kita keracunan keong. Cuk, wah ini hasil mendem keong, Cuk. Iki gembrobyos, Cuk. Kuwi, Cuk. Wah, dilapi kabeh krekete, Cuk. Ngombe, Cuk. Wah, modar iki kepedesan, Cuk. Wah. Gimana rasanya, Mas? Tonjo. Bedewe saya jaluk lombok pedes lho, Mas. Jangan salahkan saya yang memasak. Pedes banget. Wah, ini baru maaf iki, Bos. Yo, kepedesan rasane
nganti wah ra karu-karuan kuwi adus keringet kuwi wah rasa adus wae bos. Mantap. Wah sip wah iki mbokne nganti gulung-gulung iki ya. Wah kayak kabur wah iki bapakne iki kepedesen ra iki. Delok ekspresi bapakne. Waduh. Iki ora gawe-gawe, Cuk. Iki kepedesen tenan kabeh, Cuk. Iki mercon keong. Iki ora gawe-gawe iki. Edan kendi. Wah, seneng aku Jawa. Bahagia aku. Waduh, kepedesan kabeh. Wah, heboh iki. Wah. Wah, iki wah wis ngiris gula Jawa iki. Ngiris gula Jawa. Wah, wis kopi tek wae di gula Jawa iki. Main napase kuat. Wah, sing nganggo tisu. Wah, mendem. Ini namanya orang mung mendem YouTube, Cuk. Wah, iki mendem keong pedes. Wah, oseng-oseng mercon keong iki. Wah, iki ngentembe wong aku. Wah, ekspresinya gila iki. Wah, gila ini. Wah. Di sini saya bahagia sekali, tetapi saya juga merasakan mendem keong. Waduh, pedesnya gila. Rasanya ancrit banget. Waduh, hulu. Gak kuat aku, gak kuat. Wah, ini dia tersangkanya.